Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarniati dengan NIM 3010119125. Ingin menjelaskan tentang perkembangan arsitektur dalam Islam. Arsitektur dalam Islam berkembang sangat luas, baik itu di bangunan sekuler maupun di bangunan keagamaan. Yang keduanya terus berkembang. Arsitektur juga telah turut membantu peradaban Islam yang kaya. Bangunan-bangunan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan arsitektur Islam adalah masjid, kuburan, istana, dan benteng yang kesemuanya memiliki pengaruh yang sangat luas ke bangunan lainnya. Yang kurang signifikan seperti misalnya bak pemandian umum, air mancur, dan bangunan kosmetik lainnya. Arsitektur Islam adalah sebuah karya seni bangunan yang terpancar dari aspek fisik dan metafisik bangunan sesuai konsep pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi, keluarga Nabi, sahabat, para ulama maupun cendekiawan Muslim. Aspek fisik adalah sesuatu yang tampak secara jelas oleh panca indera. Dalam hal ini, sebuah bangunan yang memiliki bentuk dan ragam budaya Islam dapat dilihat secara jelas melalui beberapa budaya seperti budaya Arab, Cordoba, Persiapan, sampai peninggalan Wali Songo. Islam sebagai agama telah turut mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga membentuk ragam budaya. Di antara nilai seni berupa arsitektur, apa bukti yang menunjukkan adanya arsitektur dalam kebudayaan dan peradaban Islam? Arsitektur Islam yang paling awal adalah Ka'bah dengan titik poros langit yang menembus bumi. Monumen primordial yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam dan kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim ini merupakan refleksi duniawi dari monumen surgawi yang juga terpantul dalam hati manusia. Keselarasan dimensi-dimensi Ka'bah, keseimbangan dan simetrinya, pusat dan kosmos Islam dapat ditemukan dalam arsitektur suci di seluruh dunia Islam. Pada tahap berikutnya, menurut Abdul Rothschild, yang dianggap sebagai arsitektur Islam adalah masjid. Hal ini didasarkan dengan dibangunnya Masjid Quba oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai masjid yang pertama. Masjid Quba disebut para ahli sebagai masjid Arab asli dengan bangunan yang awal mula berdirinya berupa bangunan yang sangat sederhana dengan lapangan terbuka sebagai intinya dan penempatan mimbar pada sisi dinding arah kiblat, serta di tengah-tengah lapangan terdapat sumber air untuk bersuci. Perkembangan arsitektur dalam Islam. Ada beberapa bangunan di zaman Nabi Muhammad yang menjadi penanda munculnya arsitektur Islam. Salah satu contohnya adalah Masjid Juwata di Arab Saudi. Khilafah Rasyidin adalah pemimpin Islam pertama yang mulai mempopulerkan arsitektur Islam. Khalifah Umayyah mengkombinasikan beberapa elemen dari arsitektur Byzantium dan arsitektur Sassanid. Arsitektur Umayyah memperkenalkan bentuk baru yang mengkombinasikan gaya barat dan gaya timur. Model pelengkung yang berbentuk sepatu kuda mulai muncul pertama kali pada masa dinasti Umayyah. Lalu kemudian berkembang pasti Andalusia. Arsitektur Umayyah memunculkan penggunaan beberapa jenis dekorasi, termasuk diantaranya adalah pengguna berbagai macam mosaik, cat dinding, patung dan relief, dan motif Islam. Pada masa Umayyah diperkenalkan sebuah ruang transepт yang membagi ruang sholat berdasarkan aksis terpendek. Mereka juga menambahkan mihrab ke dalam desain masjid. Masjid di Madinah dibangun oleh Al-Walid menjadi masjid pertama yang memiliki mihrab, sebuah ruangan tambahan menghadap kiblat yang menjadi tempat imam memimpin sholat atau khatib memberikan ceramah. Mihrab ini seolah menjadi standar dari desain sebuah masjid di seluruh dunia. Khalifah Abbasiyah sangat kuat dipengaruhi oleh arsitektur Sassanid dan arsitektur dari Asia Tengah.
Masjid Abbasiyah memiliki sebuah kotirat. Awal mula arsitektur Abbasiyah dapat ditemui di Masjid Al-Mansur yang dibangun di Baghdad. Masjid Agung Samarra dibangun oleh Al-Mutawakkil berukuran 25 kali 6 kali 139 meter. Masjid ini memiliki atap datar dari kayu yang disangga oleh tiang-tiang. Masjid ini memiliki dekorasi marmer dan mosaik kaca. Konstruksi Masjid Agung Cordoba arsitektur Moorish sekarang menjadi sebuah katedral bernama Mezquita, sekaligus sebagai penanda berdirinya era arsitektur Moorish di Iberian Peninsula dan Afrika Utara. Masjid ini memiliki bentuk pelengkung yang menjulang. Arsitektur Moorish mencapai masa jayanya pada saat kontribusi Alhambra, sebuah istana dan benteng yang megah di Granada. Ruang interiornya terbuka sehingga memungkinkan angin bergerak dengan didominasi warna merah, biru, dan emas. Adapun arsitektur Persia, yaitu Persia merupakan kebudayaan yang diketahui melakukan kontak dengan Islam untuk pertama kalinya. Sisi timur dari sungai Efrat dan Tigris adalah tempat berdirinya Kekaisaran Persia pada sekitar abad ke-7. Karena kedekatannya dengan Kekaisaran Persia, Islam cenderung bukan saja meminjam budaya dari Persia, namun juga mengadopsinya. Arsitektur Islam mengadopsi banyak sekali kebudayaan dari Persia. Bahkan bisa dikatakan arsitektur Islam merupakan evolusi dari arsitektur Persia yang memang sejak kehadiran Islam, kejayaan Persia mulai pudar yang menunggu digantikan oleh kebudayaan lain. Kebudayaan masyarakat Hindu sempat mempengaruhi arsitektur Islam di Asia Timur dan Asia Tenggara, namun pada akhirnya pengaruh arsitektur Persia kembali mendominasi hampir semua bangunan yang berarsitektur Islam, termasuk arsitektur Islam di Indonesia pun banyak dipengaruhi oleh arsitektur dari negeri Persia. Adapun arsitektur Islam di Indonesia, ajaran Islam mulai masuk ke Indonesia sekitar abad penyebaran awal Islam. Di Nusantara dilakukan pedagang-pedagang Arab, Cina, India, dan Persia. Setelah itu, proses penyebaran Islam dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam Nusantara melalui perkawinan, perdagangan, dan peperangan. Banyak masjid yang diagungkan di Indonesia tetap mempertahankan bentuk asalnya yang menyerupai, misalnya candi Hindu, Buddha, bahkan pagoda Asia Timur, atau juga menggunakan konstruksi dan ornamentasi bangunan khas daerah tempat masjid berada. Pada perkembangan ornamentasi bangunan khas daerah tempat masjid, selanjutnya arsitektur masjid lebih banyak mengadopsi bentuk dari Timur Tengah seperti atap kubah bawah dan ornamen yang diperkenalkan pemerintah Hindia Belanda. Kalau dilihat dari masa pembangunannya, masjid sangat dipengaruhi pada budaya yang masuk pada daerah itu. Masjid dulu, khususnya di daerah Pulau Jawa, memiliki bentuk yang hampir sama dengan candi Hindu Buddha. Hal ini karena terjadi akulturasi budaya antara budaya setempat dengan budaya luar. Antar daerah satu dengan yang lain biasanya juga terdapat perbedaan bentuk. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan budaya setempat. Bentuk budaya sebagai hasil dari proses akulturasi tidak hanya bersifat kebendaan material, tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. Wujud akulturasi dari masjid memiliki ciri sebagai berikut. Atapnya berbentuk tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil, dari tingkat paling atas berbentuk limas. Jumlah atapnya ganjil 1,3 atau 5 dan biasanya ditambah dengan kemuncak untuk memberi tekanan akan keruncingannya yang disebut dengan mustaka. Tidak dilengkapi dengan menara seperti lazimnya bangunan masjid yang ada di luar Indonesia atau yang ada sekarang, tetapi dilengkapi dengan kentongan atau beduk untuk menyuarakan azan atau panggilan sholat. Beduk
dan kentongan merupakan budaya asli Indonesia. Letak masjid biasanya dekat dengan istana, yaitu sebelah barat, alun-alun, atau bahkan didirikan di tempat-tempat keramat, yaitu di atas bukit atau dekat dengan makam. Selain bangunan masjid, sebagai wujud akulturasi kebudayaan, Islam juga terlihat pada bangunan makam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan arsitektur dalam Islam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.